Wow, kabinet bayangan. Lucu nih, ceritanya mau membentuk saingan pemerintah, kabinet alternatif pemerintah yang mereka rasa lebih baik, mereka rasa lebih kompeten, mereka rasa lebih adil, lebih terbuka, lebih egaliter. Tapi baru mulai aja dari milih orang-orangnya, ini udah jadi kabinet pertemanan. Gimana enggak? Coba lihat, 3 tokoh pemain Dirty Vote itu terlibat semua. 2 jadi panel, Bivitri sama Zainal Arifin, 1 jadi menteri, Ferry Amsari, dan kawan-kawan mereka, agen-agen propaganda Soros dari Selios, itu 2 biji dijadiin menteri, Bima Yudhistira sama Wahyudi Askar. Jadi belum apa-apa, baru main kabinet-kabinetan, baru main menteri-menterian, isinya udah pertemanan semua. Gimana mereka beneran dapat kekuasaan? Udah gitu, mereka kan selalu protes terhadap penarikan pajak lah, penggunaan uang rakyat lah. Tapi belum apa-apa, bukannya mereka swadaya atau mereka berusaha untuk mendapatkan uang menjalankan kabinet ini sendiri, mereka malah open donasi, malah narik uang dari masyarakat. Belum jadi kabinet beneran, baru cuma jadi kabinet main-mainan, udah mau makan uang masyarakat. Coba bayangin gimana kalau mereka beneran dapat kekuasaan dan juga memimpin masyarakat Indonesia. Itu aja sih. Tapi ya bolehlah, kreatif lah. Semoga dapat banyak ya donasinya. Dari industri dan juga mungkin dari negara yang bisa kita lakukan secara konkret itu dari teman-teman mahasiswa SMK gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih ke industri ini, entah itu mungkin penelitian atau apa, dan mungkin dukungan apa yang bisa kita dapat dari industri dan pemerintah untuk mendukung mungkin perkembangan kita bareng-bareng untuk perkembangan industri ini. Itu sih. Siap saya yang menjawab. Iya, kalau itu Pak Gawak Pres yang jawab. Sekalian tutup ya. Iya. Siapa tadi namanya? Anton dari Agni. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita bertemu dan berdiskusi langsung dengan asosiasi motor listrik, apa pemilik-pemilik pabrik-pabrik itu. Hari ini kita ke Tangkas, sebelumnya kita juga ke United. Mereka sebelumnya produksi sepeda, sekarang sudah produksi motor listrik juga. Intinya ini apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Selain lebih ramah lingkungan dan lain-lain, kita ke depan harus melakukan penghematan impor minyak, impor BBM. Jadi solusinya salah satunya adalah motor listrik. Jadi kalau kita nanti suatu hari sudah bisa mencapai 1 juta, 10 juta motor listrik, itu penghematannya sangat luar biasa sekali. Dan ini tadi sudah dijelaskan kan, dan tadi sudah ditanyakan apa beberapa inovasi yang mungkin bisa dikembangkan ke depan. Nah ini saya titip ke teman-teman mahasiswa, semua pelajar, guru, dosen yang ada di sini, kita ke depan ingin semua yang ada di sini bisa berpartisipasi. Jadi antara industri, pelaku industri dan sekolah-sekolah bisa bekerja sama, entah risetnya, entah nanti mungkin bisa terkait kurikulum bisa disesuaikan dengan yang ada sekarang. Sekarang kan semuanya serba EV. Jadi yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan apa yang ada di industri. Jadi nanti kita pengen Pak ya, industri juga berkontribusi ke dunia pendidikan. Dan saya kira nanti edukasi pasar terkait ini juga awareness tentang pentingnya motor listrik, mobil listrik ini nanti ke depan saya yakin bisa menambah demand untuk motor listrik itu sendiri. Dan dari sisi pemerintah, karena kemarin kami sudah diberikan banyak masukan dari pelaku industri, tentunya kita harus dukung dari sisi-sisi regulasi terkait subsidi lah, terkait pajak lah. Ini kan sedang digodok semua Pak. Kami mohon waktu ya Pak, biar nanti ke depan pemerintah benar-benar bisa full mendukung industri motor listrik dalam negeri. Karena saya lihat tadi dari depan sampai belakang sini kan kalian udah lihat semua kan. Ini alat-alatnya diproduksi dengan baik, TKDN tinggi, alat-alatnya modern, dan saya kira Tangkas ini terus berinovasi tim R&D-nya ya. Dan saya kira motor yang ini X7. Tangkas X7 ini kan udah dipakai Gojek ya. Kalian tahu sendiri kan kalau Gojek pasti tiap hari itu kan heavy duty ya, bisa sampai 100 kilo. Jadi saya kira motor ini udah bisa diandalkan. Dan yang paling penting ini buatan dalam negeri itu ya. Ada yang udah punya motor listrik belum?
Enggak, tadi kan udah ada yang nanya harga, terus nah ini kan ada kepala-kepala daerah di sini nih ya. Nanti kan udah ada di katalog juga kan Pak? Sudah. Iya. Dan saya sebenarnya udah memulai ini dari zaman saya masih wali kota, di lurah, camat. Mereka pengennya kan yang NMAX, X-Max. Saya beli ini lebih oke. Bentuknya mirip. Nanti kalau urusan desain dan lain-lain bisa minta masukan anak-anak muda ini Pak, seleranya seperti apa. Mereka kan pasti inovasinya lebih liar Pak. Dan saya kira 5-10 tahun lagi kita udah take off bener industri motor listrik kita ya Pak ya. Ya itu ya. Terima kasih semua. Ya moga-moga hari ini dapat pelajaran banyak ya. Yang gini-gini tuh nggak bisa didapatkan di sekolah. Dan saya kira semua sekolah, kampus sekarang harus adaptasi lah dan banyak bekerja sama dengan pelaku industri biar jalannya selaras. Karena sekarang kita lagi di era disrupsi, semuanya sekarang pakai motor listrik, semuanya serba pakai mobil juga semuanya menuju ke EV, pakai AI macam-macam. Jadi kita beruntung lah, Indonesia ini banyak anak mudanya. Jadi kalau ada disrupsi saya yakin adaptasinya cepat. Ya, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Informasi terbaru ya. Siapa yang bilang kalau Dr. Tifa itu terbebas dari jerat hukum? Dia menang pra-peradilan kemarin. Nah, kau tengok ya, ini informasi terbaru. Dimulai dari nol, jaksa limpahkan kembali kasus ijazah ke pengadilan Jaktim. Ya, saya nggak mau menjelaskan untuk SDM rendah ya. Yang intinya adalah waktu itu Tifa menang itu karena ada kesalahan berkas ya dari dakwaan jaksa. Nah sekarang sudah diperbaiki, dimulai kembali dari nol lagi ya. Ya mudah-mudahan kasus ini tidak bertele-tele. Dan kepada Dr. Tifa ya, jangan pra-peradilan terus. Kalau bisa nanti persidangan baru pra-peradilan itu cukup sekali, langsung masuk ke proses pembuktian. Buktikan selama ini mana penelitianmu ya, mana analismu, bukti-buktimu, buktikan di pengadilan. Dan buktikan kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu. Ayo, jangan takut ya. Buktikan. Kamu jangan ngomong-ngomong kosong doang ya. Hidup Jokowi. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Di luar itu disebut ini oleh terdakwa ya. Ini juga ada rekaman. Setelah selesai Apa coba ini rekaman baru rekaman ya, keren juga nih. Oke. Terima kasih Bang Sebentar, Pak. Rifai. Ya. 206 dan 75. Clear kan? Ya? Jelas sekali semua dengar ya. Oke. Faktanya seperti itu, hakim Tapi yang tadi bicara. Nggak ada rekaman kan? Di luar putusan. Oke, silakan Bang Sangaji. Jadi gini, putusan pengadilan itu harus dibaca dalam konteks dua hal. Pertama adalah lihat pertimbangan hukumnya. Itulah yang disebut daging dari putusan. Oke. Jadi pertimbangan hakim itu yang kemudian harus jadi rujukan. Bukan omongan hakim setelah putus, tapi pertimbangan hakimnya, karena itulah yang akan diuji. Kalaupun dilakukan perlawanan, banding sampai kasasi, putusan yang tertulis itulah yang diuji, bukan omongan hakim setelah putusan. Jadi kalau tadi disebut ada rekaman pada saat setelah hakim membacakan amar ketuk putusan, palu. yes, ketuk palu, karena putusan itu harus dilihat pertimbangan dan amarnya. Daging putusan itu dagingnya putusan itu ada pada pertimbangan hakim, namanya ratio decidendi. Oke. Amar itu adalah perwujudan dari pertimbangan hakim. Nah, kalau kemudian kita mau membaca putusan hakim, maka harus dilihat secara utuh. Pertimbangan terkoneksi dengan amar. Permohonan ganti rugi atas putusan dari pra-peradilan yang pertama. Jadi ini sebenarnya amanah yang waktu itu disampaikan oleh hakim pra-peradilan untuk kita mengajukan ganti rugi secara permohonan terpisah. Itu aja. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP Rumah TAP 373 /6 Romawi Res
Pres.124/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Pres 1.14/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 Romawi Pres 1.14/2026 Pres miring di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Salam waras. Nah, kabar baik ya, kabar baik bagi Termul. Ini buat Termul dan kabar jelek buat si para ternak-ternak Dajjal. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat ini JPU telah mengembalikan kembali berkas perkaranya Sitipa kepada pengadilan, dan berkas Sitipa ini telah diterima oleh pengadilan, telah dijadwalkan ulang untuk dilakukan kembali persidangan, dan persidangan perdananya itu akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2026 ini. Jadi JPU telah memperbaiki apa yang menjadi yang ditolak oleh hakim, menyatakan bahwa tuntutannya itu harus disamakan, memakai pasal yang lama ataukah ingin memakai pasal yang baru. Jadi tidak ada tumpang tindih memakai pasal lama dan memakai pasal yang baru. Dan akhirnya setelah diperbaiki, dilimpahkan oleh JPU dan dijadwalkan pada 6 Agustus 2026. Artinya bagi yang sudah menyatakan bahwa Tipa ini menang, sudah dikatakan bahwa itu adalah kemenangan yang semu, bahwa itu adalah kemenangan yang diberikan adalah freng-frengan dari majelis hakim, dan kembali si Tipa ini statusnya sebagai terdakwa tetap disematkan kepada dirinya. Dan silakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu di depan majelis hakim dan penuntut umum. Silakan sangkal apa yang menjadi tuduhan dari JPU ya. Salam waras, semoga ternak-ternak Dajjal tidak kejang. Karena kalau tempo hari dia menyatakan bahwa termul-termul kejang, wah enggak juga lah ya. Karena label tersangka itu masih tetap disematkan kepada Sitipa dan Roy Panci. Nah, kalau sekarang ini, hari ini ya, Roy Panci ini menghadapi sidang rapidnya yang meminta untuk dirinya direhabilitasi dan ganti rugi. Tapi besar kemungkinan dan dapat digarisbawahi bahwa tuntutan dia itu akan ditolak. Karena apa? Label Roy Suryo sebagai tersangka, sebagai terdakwa itu masih ada pada dirinya. Jadi bagaimana seorang tersangka, seorang terdakwa meminta rehabilitasi dan ganti rugi atas apa yang telah disangkakan kepada dirinya. Salam waras, semoga kita bisa berpikir waras untuk bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang ingin mengadu domba, mana yang ingin memajukan negara Republik Indonesia ini. Salam waras, dadah. Jadi artinya hargailah tenaga kita, hargailah waktu. Menu. Ngomong apa sih lu? Hah? Kamu minta dihargain? Lah wong kamu itu loh nggak menghargai dirimu sendiri. Mau-maunya jadikan alat transportasi mereka. Nah sekarang kecewa kan? Bagaimana kamu tuh dihargain orang lain, sedangkan kamu sendiri tidak pernah bisa menghargai orang lain. Kamu tukang koar-koar wanita jalanan yang mau-maunya disuruh oleh bohir-bohir di belakangmu. Nah sekarang giliran bohir-bohirmu tidak menghargai kamu marah ya? Ya samalah dengan orang yang tidak kau hargai, kau injak-injak harga dirinya. Seorang mantan presiden
dengan lantangnya ikut membela bohir-bohirmu, ikut-ikutan menzolimi dengan dalih penelitian. Nah, giliran kamu tidak dihargai oleh mereka, sakit hati kan? Akhirnya karma ya berbalik kepada dirimu. Hei menu, masih tetap berjuang, berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Tapi harusnya matamu itu ya melek ya, dimana kalian mendukung para gerombolan sakit hati dengan dalih ijazah. Mau-maunya kamu itu berjuang ya, akhirnya dikibulin, akhirnya gak dihargain. Rasakan. Terus sekarang perjuanganmu gimana? Siapa yang kamu agung-agungkan sekarang? Menyesal kan? Kecewa kan? Ya berjuang dewe. Gak ada yang gubris cangkemmu. Nah, sekarang lihat bagaimana mereka tidak menghargaimu. Bagaimana mereka berbelok kanan kiri kayak bajai, kayak lu bilang. Yo rasakan. Lah itulah akibatnya orang-orang yang ikut serta menzolimin orang lain. Suaramu gak digubris. Suaramu itu apa? Hah, cuy. Suaramu kok gak direken, ya? Gak digubris sama sekali oleh Roy Suryo dan Tifa. Kalian itu cuma dijadikan alat transportasi mereka, yang akhirnya kalian juga didepak. Meno, kasihan deh lu, mau-maunya keluar uang untuk ikut-ikutan menzolimin orang. Udahlah, kembalilah ke jalan yang benar. Balik sana kepada suamimu atau keluargamu. Nggak usah ikut-ikutan. Lagian cangkemmu, kata-katamu nggak ada yang mendengarkan. Kasihan lu, keluar uang banyak. Ya lumayan deh jadi viral. Tapi viralnya nggak baik. Ya gitu rasanya kalau kamu tidak dihargai, karena kamu sendirinya tidak menghargai orang lain. Cuang keme koar-koar ke jalanan sana sini. Ya lumayan dapatnya viral. Goblok. Mau-maunya kamu dimanfaatin oleh Roy Suryo dan Tifa. Malu-maluin.